Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Hari Senin, baju putih memulai sesuatu yang baru, ya, yang gue yakin nonton ini pasti pada senyum-senyum, dari semalam senyum-senyum terus gitu ya. Yang dimana kemenangan tadi malam melawan Everton dengan skor telak 4-0 ya. Jadi pasti di kantor, di sekolah, di kampus gitu ya, nggak makan di kantin diem-diem gitu ya, nggak pulang, nggak nungguin temen yang lain pulang dulu ya, beranilah nongkrong-nongkrong dulu, ngopi-ngopi itu kan, sambil ya boleh lah, gelas-gelas Manchester United dipakai buat ngopi gitu kan, bolpen Manchester United gitu, yang kalau mungkin anak media atau anak advertising ya jersey MU boleh lah dipakai. Ya semalam kita bisa menang ya, udah berarti dari November itu sebenarnya belum kalah loh ya, nggak kayak yang baru kalah lagi 6 kali 7 kali nggak menang gitu ya. Norak lagi Pep Guardiola dibully gitu sama fans Liverpool, mesti begini-begini, ya elah tuh, dia udah itu tuh udah mulai apa istilahnya, udah mulai desperate tuh kalau kayak gitu tuh. Ngapain dia ngebales penonton gitu yang ngebully dia gitu kan. Sir Alex saja nggak pernah begitu ya. Sir Alex nggak pernah sih nggak menang 7 pertandingan berturut-turut gitu ya. Terus nggak pernah sih Sir Alex ngebangga-banggain gitu ya. Ya kalau Sir Alex mungkin karena 13 nggak cukup jarinya gitu ya. Jadi udah deh, jangan sok-sok ngebandingin lagi Pep sama Sir Alex Ferguson. Oke, kita balik dulu aja nih ke game tadi malam ya. Mau gue review yang dimana gue juga melakukan reaksi pandangan mata. Pada awal ini ya gue cuman bahas dulu pertama ya susunan pemain ya. Jadi berubah, beda dengan waktu melawan Bodo Glimt, dan juga agak berbeda dengan apa yang gue prediksikan dalam preview. Ya, kiper Andre Onana, backnya 3 tetap pada Mazraoui, De Ligt, dan si Lisandro Martinez. 4 di tengah, kirinya Diogo Dalot jadi starter, kanannya Amad Diallo jadi starter, dan di tengahnya Kobbie Mainoo yang kembali turun setelah 2 bulan cedera ya, dan kemudian berdampingan dengan Casemiro. Nah, 3 di depannya ini Bruno Fernandes tadi awalnya di penyerang kanan ya, terus penyerang kirinya Joshua Zirkzee, dan strikernya Marcus Rashford. Jadi gue bilang bahwa ini kan sebetulnya hitungannya masih Amorim ini melakukan ya pre-season, ada yang bilang gitu ya, seleksi lah, assessment lah ya. Jadi dia akan melakukan bongkar pasang pemain gitu. Jadi lu juga jangan misu-misu kalau misalnya ternyata setiap pertandingan tuh berbeda, atau apa yang ditempatkan dalam posisi itu tidak sesuai dengan kemauan lo atau pengetahuan lo lah. Kok si ini dipasang, kok bukan si ini ya? Lu jangan begitu dulu nih, ya. Kok bukan Amat lagi, bukan Amat, misalnya pertandingan selanjutnya. Kok bukan Mason Mount lagi, kok bukan Højlund lagi yang dipasang padahal nyetak 2 gol. Lu jangan begitu dulu, ya. Anggap aja ini memang benar-benar masih proses seleksi. Amorim yang akan menilai, lu pun juga akhirnya bisa menilai, ya. Dan Amorim ini tetap strict dengan 3-4-3 gitu. Tidak ada perubahan, tidak perlu dia menyesuaikan kemampuan pemain lah, menganggap pemainnya tidak cocok dengan gaya 3-4-3, enggak gitu. Cuman yang gua kasih kredit ya buat Amorim itu adalah bahwa dia ini dalam menempatkan pemain, dia lagi menempatkan pemain dan memberikan peran sesuai dengan atributnya masing-masing tiap pemain, gitulah ya.
Paham ya kata-kata gue ya? Jadi dengan 3-4-3 tapi dia memberikan peran sesuai dengan atributnya para pemain masing-masing. Contoh nih, misalnya kayak tadi malam Zirkzee gitu ya. Zirkzee itu sebagai penyerang tapi bukan sebagai yang nusuk-nusuk, karena Zirkzee kan memang yang seperti gue bilang, gaya mainnya lambat, handling bolanya bagus, larinya nggak kencang. Akhirnya dia diberi peran sebagai ya pembuka ruang buat penarik lawan, bahkan dia sepertinya diinstruksikan untuk lebih turun ke belakang, tidak menjadi seorang striker, tidak menjadi seorang number 9. Sama kemarin Mason Mount juga diberikan waktu pada saat melawan Bodo Glimt, diberikan peran ya sebagai pressure, nge-push. Nah ini ya yang mesti lo pahamin dulu. Jadi jangan nanti ke depannya kok lo miso-miso nih. Gue kan udah bilang, kita lihat dulu deh sampai akhir bulan ini nih, Desember nih, akhir tahun nih. Akhir tahun udah mau habis ya sebulan ini ya. Kita lihat dulu nih, ini ada 9 pertandingan loh dalam 1 bulan ini ya. Kita coba lihat, nggak apa-apa biarin si Amorim ini bongkar pasang susunan pemain ya, dengan perannya masing-masing yang sesuai dengan atributnya masing-masing. Jadi pas pertandingan dimulai itu berjalan tidak seperti waktu melawan Bodo Glimt ya. Kalau Bodo Glimt kan aktif nge-push gitu ya, pressure dari lini belakang, dari lini kedua, setiap kali pemain lawan pegang bola langsung di-press. Ini enggak. Manchester United juga lebih berhati-hati dalam bangun serangan ya, dari belakang ke depan, dan lebih banyak menguasai bola. Ya, beberapa kesempatan, beberapa juga ada bola direct, bola langsung. Ya seperti biasa ke Diogo Dalot, kontrol bolanya nggak bagus. Terus berapa lagi udah ada Dalot umpan silang, umpannya kencengan, nggak tahu kemana. Ya banyaklah hal yang seperti itu. Mulai di fase ketiga atau di third line-nya pertahanan Everton banyak yang ngaco-ngaco lah. Terus sempat itu hanya bertahan ya sekitar 25 menit, Everton mulai memegang kendali, tapi tidak ada press yang terlalu istilahnya nge-push banget gitu loh. Jadi setiap kali Everton pegang bola, jarak pemain menjadi agak jauh, sama seperti pada saat juga melakukan penyerangan. Jadi jaraknya agak jauh. Jadi sepertinya pemain lebih diinstruksikan lo untuk lebih ke zona marking aja. Ya wajar, karena waktu pas di akhir pertandingan di press conference kok dibilang pendekatannya agak berbeda. Tidak seperti waktu lawan Bodo Glimt. Amorim bilang ya kita harus menjaga stamina, karena pekan ke depan ini akan berat ya, banyak jadwal sangat padat, seminggu 2 kali kita bisa main, plus juga udah mulai memasuki musim dingin. Jadi harus dijaga ritmenya ya, nggak selalu monoton terus saja kita melakukan tindakan, atau setiap awal game kita ngepres gitu ya. Itu bisa jadi ya kejadian banyak cedera musim lalu ya, mungkin bisa jadi itu. Jadi Amorim juga ngelihat nih nanti konsekuensinya gue bisa jadi banyak pemain cedera, lebih repot lagi. Nah akhirnya di menit ke 34 setelah gue marah-marah ya sama Marcus Rashford gitu, si tendangan sudut dari Bruno Fernandes, tendangan first time Marcus Rashford yang gue pikir bunuh diri kena jarak Brian White, ternyata dihitung golnya Marcus Rashford menit ke 34. Terus Everton mulai masih bisa melakukan serangan-serangan, Onana masih bisa mematahkan. Nah terjadilah press yang dilakukan oleh Amad Diallo yang kemudian diambil langsung menuju diumpan kepada Bruno, gue nggak tahu ya, maksudnya mungkin mau passing balik ke Amad, tapi kencengan. Ada Joshua Zirkzee yang posisinya di situ. Dia benar-benar mengikuti instruksinya Ruben Amorim agar lo kalau udah mulai nyerang lo langsung berada di kotak penalti gitu, jangan lama-lama lagi, lo langsung di kotak penalti.
Akhirnya membuahkan gol jadi 2-0. Babak kedua tidak ada pergantian pemain ya. Langsung begitu mulai tancap gas ya. Tancap gas dimulai juga dari Amad Diallo, tapi sebelumnya memang kejeliannya si Joshua Zirkzee. Jadi Joshua Zirkzee itu pegang bola, dia tahan mungkin sekitar 1 detik lah, 1,5 detik. Dia ngelihat posisi Amad itu kosong, dia umpan ke Amad Diallo yang langsung memberikan umpan kepada Marcus Rashford. Ya, tumben tendangannya bisa ngolongin kiper. Sehingga posisi menjadi 3-0. Setelah itu MU semakin memperlambat tempo permainan karena memang sudah unggul. Terus masih ada beberapa peluang tapi tidak terlalu membahayakan. Ya lebih menurunkan tempo lah. Everton pun juga lebih diberikan keleluasaan, lebih makin pragmatis lah. Nah ya, lebih pragmatis bermainnya. Sampai akhirnya di menit ke 64 lagi-lagi dari Amad Diallo yang pressing, terus dia ambil bola, memberikan umpan kepada Joshua Zirkzee, membuat skor menjadi 4-0. Setelah itu ada pergantian pemain. Sayangnya Lisandro Martinez kena kartu kuning, Kobbie Mainoo juga kena kartu kuning. Nah, tapi yang gue respectnya sama Amorim, dia cepet gitu loh. Oh, ini udah kartu kuning. Oke, ya udah nggak apa-apa. Even muluk atau merah sekarang pun nggak main juga kan pertandingan kemudian gitu kan. Ya udah, lebih baik gue ambil si De Ligt sama gue ambil Mazraoui karena biar gue istirahatin dan mereka punya beban nggak terlalu berat gitu loh ya. Biarlah si Lisandro sendiri yang nanggung. Lisandro dibikin jadi back tengah kanan, masuklah Luke Shaw jadi back tengah kiri dan Harry Maguire jadi back tengah. Kemudian pergantian pemain juga di mana si Casemiro akhirnya diganti oleh Alejandro Garnacho. Sampai gue bilang tuh coba kalau Alejandro Garnacho starter tuh yang amat tuh gue yakin dia nendang langsung tuh, nggak umpan tuh. Terus Bruno Fernandes yang bisa-bisanya diganti juga ya akhirnya ya di menit ke-66 oleh Ugarte ya, tapi kayaknya mungkin cedera sih. Ya banyak yang bilang wah tumben nih Bruno Fernandes diganti. Ya, lebih kepada faktor cedera sih kayaknya. Soalnya lebih sudah dikompres dan lebih supaya fit lah lawan Arsenal. Sehingga kedudukan sampai akhir pertandingan tetap 4-0. Jadi menurut United Identity gimana? Press konferensi si Amorim mengatakan bahwa ya ini kita sebenarnya nggak bagus-bagus banget mainnya. Itu gue setuju ya. Gol-gol yang tercipta lebih kepada hasil pressernya seorang Amad Diallo ya di sisi kanan. Pertanyaannya kenapa di sisi kiri nggak bisa begitu? Ayo, kenapa si Dalot nggak bisa begitu? Kan itu pertanyaan jadinya kan. Kualitas nih. Terus mengakui si Amorim bahwa ini lebih sangat pragmatis bermainnya. Jadi maksud Amorim nggak ada belum tercipta gol gitu dalam suatu skema atau pola permainan yang dibangun gitu loh. Ya, itu nggak ada kemarin. Ya, lebih kepada pragmatis, pressingnya Amad dan kesalahan backnya Everton. Ya, itu harus kita terima. Kenyataannya begitu. Amorim juga berkata masih banyak ruang untuk dibangun, ya, masih banyak celah-celah itu pasti masih banyak, ya. Walaupun bilang ya Zirkzee udah bagus lah posisinya, bisa menunjukkan kualitasnya, bisa menunjukkan bahwa dia kayaknya lulus seleksi nih. Ya mungkin Rashford juga gitu ya. Tapi masih banyak ruang yang dibangun. Pertahanan kita juga sebenarnya kemarin nggak begitu bagus. Masih ada bolong-bolongnya juga. Terus dia juga berkata bahwa ada keberuntungan ya di babak kedua itu ada gol pertama sama seperti kemarin Bodo Glimt ya ada berbau keberuntungan. Sama yang dia bilang bahwa ya supporter juga harus sadar gitu ya. Ini hasil memang ya, tapi lu juga harus sadar bahwa performance kita nggak bagus. Itu kata Ruben Amorim ya. Banyak yang harus dibenahi. Lu memang kalau ngeliat result, oke, kita semua senang, happy.
ya, menang. Udah lama nggak menang 4-0 sejak 2021 menang 4 gol. Tapi itu terakhir zaman Ole itu, pertandingan pertama. Musim 2021 Ronaldo sebelum masuk, Ronaldo sebulan kemudian. Tapi dari sisi performance sangat banyak kekurangan ya, kita harus akuin itu. Dan memang ini manage lah pengharapan ekspektasi para fan. Oke, lo menang, tapi bukan ugly win ya. Ini bukan ugly win, nggak. Menang dengan cara pragmatis, tapi maunya kan kalau kita menang dengan permainan yang game plan dibangun dengan bagus, ya mungkin itu jadi nilai tambah. Satu lagi yang paling gue senang, dia memuji Ahmad, tapi dia mengatakan bahwa dia appreciate atas apa yang dilakukan Ruud van Nistelrooy terhadap Amad Diallo ya. Jadi dia bilang ya terima kasih buat Ruud yang ngasih kesempatan dan ngasih membangun apa yang kepercayaan dirinya terhadap Amad, sehingga ya lu bisa ngeliat nanti hasilnya. Nanti mungkin akan gue bahas mengenai Amad Diallo dalam satu episode khusus tersendiri. Oke? Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.